faedah. Jalsah dengan Syekhuna Syekh Mansur di umroh Ramadan kemarin. Ya. Setelah kita ghadak makan siang sama beliau, kemudian sama Syekhuna Ruzaik, kemudian ada Syekh salah seorang lagi dari Maghribi, namanya Dr. Hisam. Dia ini salah seorang masyayikh di Maghribi dan Ustaz kenalnya sudah lama. Jadi ketika bertemu di Mat'am itu, kita ada sekitar 7 orang waktu itu makan. Ya, dia ada. Kemudian ketika kenalan sama Ustaz, dia katakan wajah antum ini enggak asing bagi saya, katanya. Begitu saya bilang wajah antum juga enggak asing. Rupanya dia dulu di tahun 2000-an. Dan sebelum 2000-an juga adalah penjaga atau yang mengatur ya maktabah Syekhuna Rabi di Makkah. Jadi isu kenal. Ketika minta fatwa tentang bubar laskar jihad dulu tahun 2002 itu dia sudah ada. Ada hadir di majelis itu, ada dia. Dan kemudian Syekhuna Adil juga ada. Kenalan dari situ dan cerita-cerita, dan di antara fawaid daripada Syekh Adil pada pertemuan kemarin itu adalah yaitu di hari ini kata beliau dalam majelis itu orang sibuk membersihkan dan mengobat dirinya daripada penyakit-penyakit jasadiyah. Penyakit jasad. Orang sibuk mengobati dirinya dari penyakit-penyakit badaniyah atau zahiriyah, ya. Yang nampak. Ya, badan jasad. Sibuk orang berangkat ke Amerika, kemana-mana untuk mengobati penyakit ini, penyakit itu. Jantung kan namanya, kolesterol kan namanya darah tinggi, kan namanya gula, kan namanya berbagai macam penyakit yang zahiri. Tapi orang lupa penyakit batini, penyakit batin. Para ulama menamakannya penyakit batiniyah atau makhfiyah, ghairi dhahirah, enggak nampak. Dia enggak nampak, tapi penyakit. Ya, dia enggak nampak dia. Tapi penyakit, dan itu lebih parah menggorogoti seseorang yang sakit dengan penyakit itu. Digorogoti dari hatinya sampai seluruh jasadnya rusak. Apa dia? Di antara penyakitnya hasad. Nih. Hasad, dengki, ujub, kibir, sombong, angkuh. Seluruh penyakit hati. Yang penyakit ini, kata Syekhuna Adil mengatakan, menimpa seluruh lini. Bukan hanya terbatas pada orang tertentu saja, tetapi kalau penyakit badaniah tadi menimpa orang-orang tertentu. Mungkin fulan ke jantung. Tentu kesimpulan lain enggak. Tapi penyakit hati tadi, penyakit yang tidak nampak tadi itu menimpa seluruh lini. Baik jajaran garis rod ke bawah, menengah, ke atas, sama seluruhnya. Itu lihat di hari ini. Baik itu yang namanya mad'u, syabab, atau penuntut ilmu, bahkan ulama. Ulama. Dan penyakit hasad yang menimpa pertama kali di kalangan makhluknya siapa? Iblis. Iblis hasad kepada Adam alaihissalatu wassalam. Iblis hasad kepada Adam alaihissalatu wassalam. Dan hasad itu juga lah yang mencampakkan dia daripada
makhluk yang taat kepada Allah Azza wa Jalla menjadi makhluk yang mal'un. Hasad. Demikian juga Yahud menimpa kepada bangsa Yahudi. Hasad kepada Nabi Isa. Hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasad kepada Islam. Demikian juga seluruhnya daripada kelompok-kelompok dan firqah-firqah dan golong-golongan yang ada, hasad kepada dakwah salafiyah. Hasad kepada dakwah sunnah. Sakit hatinya dan benci, ya, hatinya, dan sangat hasad dia kalau nampak sunnah dihidupkan. Sunnah dihidupkan, disebarkan dan menyebar. Enggak senang dia. Itu menimpa seluruhnya. Bahkan di antara ulama juga ada yang terkena penyakit daripada hasad, dengki dan sebagainya. Kalau kibir, kalian tahu sendiri banyak orang kibir. Menolak kebenaran, mencela orang beri kebenaran, ya. Ujub, merasa angkuh, merasa sombong, merasa akuisme, ya, egois dan sebagainya. Ini subhanallah penyakit-penyakit yang menimpa, ya, di antara syabab salafiyin di hari ini. Imma di antara syabab salafiyin, wa imma di antara para asatidah salafiyin, wa imma di antara ulama salafiyin. Hasad. Ya, maka oleh karena itu, ya, kita sebagai orang-orang yang belajar sunnah, belajar dakwah salafiyah, ya, biasakan membersihkan hati tersebut dan hilangkan penyakit-penyakit itu daripada diri kita. Kalau kita memiliki ghibtah, kecemburuan, ya, hasad dengan makna ghibtah kepada sama teman kita belajar, tidak masalah. Sama teman kita, sama asatidah, sama doa salafiyin, sama doa salafiyin, tidak masalah. Tetapi hasad dengan arti kata supaya hilang nikmat daripada orang lain, itu jangan. Itu penyakit yang paling, ya, merusak di antara tubuh-tubuh dan jasad, baik yang nampak dan tidak nampak di antara manusia di hari ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Itu faedah surah Allah di antara fawaid-fawaid yang ada dalam perjalanan tersebut. Ala kulli hal, ya, tolong perbaiki diri, perbaiki jiwa. Allah Azza wa Jalla memuji yang demikian kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Bersih daripada hasad, dengki, ghibah, namimah. Penyakit qulub, penyakit hati. Ya, maka sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluha jasadu kulluhu, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wal qalb, hati. Oleh karena itu bersihkan, jauhi sifat-sifat demikian. Perbanyak tadarru', banyak istighfar, banyak salawat, banyak tasbih, tahlil, tahmid kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghilangkan penyakit demikian. Dan azkar, al-azkar, apakah sabahiyah wal masaiyah, zikir pagi dan sore, dan qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu anak-anak sekalian adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan yang demikian. Obat yang paling tepat untuk melembutkan hati, menjauhkan hati daripada penyakit-penyakit demikian. Itu tolong kalian, oleh karena itu Al-Quran yang kalian hafal, murajaah. Dan yang sudah dihafal usahakan diamalkan. Dan hadis-hadis, pikir-pikir pagi dan sore jangan tinggalkan. Istighfar banyak pada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah untuk menghilangkan penyakit demikian.